Kita melanjutkan diskusi kita minggu lalu. Terakhir itu kalau tidak salah kita sudah membahas tentang perjalanan kita berawal dari materi, ya kalau nggak salah itu ya, dari materi kemudian terus bergerak berkelanggengan dalam spiritual sehingga sampai pada puncak spiritual yaitu akal aktif, ya kan. Nah, mungkin sampai di sini ada yang perlu kita bahas nggak nih? Kira-kira apa poin-poinnya, ya kan, atau kesimpulannya bahwa apa itu spiritual, apa itu akal aktif, ya kan? Ya sebetulnya banyak sih yang mau kita kaji karena pengetahuan tentang Tuhan ini tak terbatas, ya kan. Tapi yang paling penting bahwa lagi-lagi kita harus pegang bahwa Tuhan itu ada itu Tuhan. Tapi ada yang dimaksud di sini bukan ada yang kata-kata atau huruf A, D, A, ya kan. Tapi ada di sini adalah bahasa lain dalam artian wujud, ya kan. Jadi wujud itu kan bahasa Arab, ya kan. Bahasa Indonesianya adalah ada. Jadi ada di sini adalah Tuhan, ya. Artinya ada di sini harus kita pahami dia yang menyeluruh gitulah, ya kan. Jadi kita nggak bisa figurkan dia sebagai sosok, tapi dia yang menyeluruh gitu. Sehingga kemudian dengan pengetahuannya dia menjelaskan dirinya. Nah, pengetahuan tentang dirinya ini tentu tidak ada yang tahu kecuali dirinya, ya kan. Siapa yang tahu Tuhan? Ya dirinya itu sendiri, gitu kan. Nah, dengan segala keterbatasan kita dikasih karunia akal untuk mempelajari pengetahuan tentang Tuhan. Nah, sampailah kita kemarin pada kesadaran, menemukan kesadaran baru bahwa oh ternyata kita itu berjalan menuju kepada puncak-puncak kesadaran, ya kan. Yaitu apa ukuran kesadaran? Ya kita hidup tuh akal kita aktif gitu, lawan dari pasif gitu. Nah mungkin ada yang perlu kita angkat temanya atau kita pertajam lagi. Ayo silakan Pak. Mungkin Pak siapa? Pak Asep atau Pak Lesmana. Silakan. Ya, tolong jelaskan aja Pak Yus tentang akal aktif itu apa sih gitu. Oh gitu ya. Iya. Ini saya coba mau mengaktifkan nih. Supaya aktif. Ya sebenarnya akal aktif itu dua kata, ada kata akal, ada aktif. Aktif sebagaimana kita pahami ya kerja gitu ya. Lawan dari pasif gitu aja. Kalau kita bekerja kan aktif tuh. Iya. Nah, cuman dalam konteks akal aktif di sini dia suatu pengetahuan di mana dia sampai kepada ambang melampaui teori-teori yang sederhana. Dengan kata lain, akal aktif itu adalah satu manifestasi kepribadian seseorang yang berdiri di atas kedalaman pemahaman yang transenden atau dalam artian yang sudah melampaui standar pemikiran gitu. Karena dia sudah mendapatkan ilham. Jadi kalau seorang penemu, seorang ilmuwan itu kan dia misalkan menemukan apa, itu kan dia terilhami menemukan sesuatu. Nah, dia menggunakan kemampuan akal aktifnya itu. Tapi dalam konteks spiritual, akal aktif ini adalah dia sampai kepada titik di mana
dia sudah mampu mengaktualkan segala pencapaian. Jadi akal aktif itu dia sudah mengaktualkan, sudah berbuat gitu. Sudah ada sudah ada bentuk aplikasinya. Sehingga kemudian melahirkan teori. Sehingga jadi teori itu sebetulnya lahir dari praktek, dari aktual dulu. Aktual yang komprehensif ya. Lalu kemudian jadilah sebuah panduan. Maka ia menjadi teori ya kan, menjadi ilmu baru yang disebut ilmu teori. Jadi sehingga kita bisa mengatakan bahwa akal aktif itu adalah puncak pencapaian. Ya, puncak pencapaian seseorang dalam spiritual yang sudah diaktualkan gitu. Sehingga melahirkan teori-teori yang kuat yang itu menjadi paten. Yang sebetulnya itu lahir dari orang-orang pilihan ya. Orang-orang yang tercerahkan gitu Pak ya. Gitu. Artinya siapapun bisa mengakses ini sepanjang dia mengukir perjalanannya itu. Karena gini, akal aktif itu kan titik tertinggi gitu kan. Yang saya sering kali menganalogikan di dalam benak kita ini kan ada yang namanya bentuk ya. Ada bentuk-bentuk gitu. Misalkan pabrik bola memproduksi bola ya kan. Nah, ketika dia memproduksi bola itu nggak sekonyong-konyong jadi bulat. Artinya bulat itu sudah ada, bentuk bulat itu sudah ada dalam benak ya kan. Sehingga bentuk bulat itulah yang kemudian menginspirasi proses aktualisasi pembuatan bola. Sehingga bola disebut bola karena bundar. Bentuk bundar itu sudah ada lebih dulu, sudah tercipta. Bayangkan kalau tidak ada bentuk bulat atau bundar dalam akal. Jadi dalaman akal kalau nggak ada bentuk bulat, kira-kira bola jadi nggak itu? Nggak bakal jadi bola, ya, karena nggak ada, belum ada. Nah, jadi bentuk bulat itu imaterial, non materi, ya dalam benak, ya kan. Nah, dia masuk dalam akal aktif teoritis. Nah, gitu. Menjadi aktual setelah jadi bola atau benda-benda apapun yang bentuknya bulat, ya kan. Jadi sebelum sampai pada akal aktif, setiap orang itu ketika mengakses akalnya, dia menggunakan potensi pemikirannya. Bikin sketsa, meraba lah ya kan. Mensketsa, merancang gitu kan. Kalau mungkin seorang arsitek diukur ya kan. Kira-kira nih kalau bikin rumah, tanahnya ini kuat nggak nih menahan beban. Nah itu sketsa, dia menggunakan akal potensialnya. Jadi berbagai potensi dia bangun. Dia rancang, dia sketsa. Sehingga dengan akal potensial ini, dia naik terus menggunakan kekuatan pikirannya. Menjadi apa? Menjadi sebuah kesepakatan, menjadi kebiasaan, menjadi tradisi, menjadi habit. Nah, sehingga tidak asing dia terhadap pemikirannya, karena sudah menjadi habit. Jadi akalnya sudah menghabitual itu. Akalnya sudah menjadi habit. Yang dalam bahasa umumnya sudah menjadi hukum positif. Nah, sudah menjadi habit. Kalau orang pakai motor di jalan raya, bahwa kesepakatan hukum positif di masyarakat kita Indonesia, ya harus pakai helm. Lewat jalan provinsi, pakai surat-surat. Nah, itu bentuk dari sudah jadi habit, sudah jadi kesepakatan. Lalu kemudian ketika jadi habit ini, itu terus akal itu menyempurna terus naik jenjangnya. Kemana dia? Nah, dia mewujud menjadi sesuatu yang bersifat aktual. Nah, aktual inilah puncak daripada pencapaian
yang disebut akal aktif itu. Jadi sholat terpisah ya, tapi sebetulnya proses orang itu berpikir itu tidak bisa luput dari grade atau gradasi value akal itu. Jadi ya kayak kita tangga-tangga gitu. Bayi juga kan gitu, merangkak ya kan. Dia menggunakan potensi-potensi tubuhnya dipelajari, oh kaki, tangan begini merangkak terus mendewasa menjadi habit, kemudian mengaktual sehingga dia berdiri di kakinya sendiri, sehingga dia menjadi aktif ya kan. Nah aktif ini terus mengaktifasi, artinya sudah menjadi reaksi dirinya sehingga tidak lagi melakukan tindakan berpikir. Sudah aktual itu sudah menjadi seperti matahari terbit, ya kan? Udah aktual aja, sudah menjadi karakteristiknya. Nah bayangkan kalau orang sudah tercelup dalam karakteristik akal aktif, maka semua manusia yang ada di sekitarnya akan aman dia, karena dia pasti menjadi orang yang jadi panutan, jadi sosok guru, jadi jadi sesuatu yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Nah sayangnya memang manusia semacam ini jumlahnya sedikit sekali. Kita lebih banyak mengaktifkan nafsu kita, jiwa kita ketimbang akal kita ya. Makanya lagi-lagi wahyu itu diturunkan untuk orang-orang yang berakal, ya kan? Nah, kita beruntung kesadaran ini hidup dalam diri kita jika kita betul-betul mampu menggunakan harta karun yang tak ternilai harganya ini, yaitu akal aktif. Nah itu salah satu bentuk keadilan Tuhan ya kan. Nah saya kira itu Pak. Jadi agar ya kita sederhanakan seperti itulah kurang lebih ya makna daripada akal aktif itu. Jadi karena potensi akal aktif, karena akal aktif itu sudah bukan lagi potensi, dia menjadi sumber ilham. Ya seperti tadi analogi bola itu kan bentuknya bulat. Jadi akal aktif itulah yang menciptakan bola-bola langit atau imajinasi bulat, kotak, lingkaran, segitiga, ya apalagi warna misalnya gitu. Ya, warna misalnya warna. Iya kan. Semua ada dalam akal aktif itu. Dia sumber pengetahuan kan. Nah, tinggal kita menurunkan nih membentuk nih, kita sudah punya bekal yang namanya bola atau lingkaran. Akhirnya orang bisa bikin bola, bisa bikin balon, bisa bikin roda atau sistem kinetik mesin yang berputar, motor ya kan, putaran silinder segala macam, luar biasa itu. Artinya sumber tertinggi manusia itu akal itu. Ketika akal aktif itu hidup, maka dia akan menginspirasi siapapun yang menggunakan atau mengakses akal aktif itu. Dia bisa menciptakan apa saja. Nah gitu. Nah jadi pada akhirnya akal aktif ini akan menjelaskan siapa Tuhanmu. Puncaknya itu. Ya, makanya ada istilah Tuhan bisa dikenal dengan akal. Dengan akal. Jadi hanya dengan akal lah Tuhan bisa dikenal. Karena memang penciptaan akal itu wabil khusus untuk menuju Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk sujud kepada Tuhan. Sehingga substansi ibadah itu adalah sujud kan kepada Tuhan kan. Nah, bagaimana kita mau sujud kalau kita nggak mampu mengakses akal ini, sementara yang mengetahui tentang Tuhan adalah akal. Sehingga ketika Al-Quran menceritakan tentang perintah Allah kepada para malaikat agar sujud kepada Adam, awalnya kan ada semacam penolakan halus, ya kan, dialog malaikat kan di Quran, bahwa malaikat mengatakan bahwa bukankah manusia dalam hal ini saling menumpahkan darah, saling perang. Artinya dalam benak malaikat sudah ada penglihatan
Bahwa manusia yang selama ini dia lihat adalah kerjaannya rebutan kursi, ya kan, saling perang, saling bunuh. Lalu apa bedanya dengan sosok yang baru ciptakan ini? Wahai Allah, kan gitu nih kalau pakai bahasa gaulnya ya. Ya artinya pengetahuan malaikat saja itu tanda kutip, ya kan, masih belum sampai pada puncak akal aktifnya. Sehingga akhirnya Allah memerintahkan Adam untuk mendemonstrasikan akal aktifnya Adam. Sehingga Adam diperintahkan Allah untuk menyebut nama-nama. Wah, nama-nama di sini kita harus pahami bahwa semua pengetahuan tentang Tuhan itu ditumpahin semua. Maka disitulah para malaikat takjub dengan sosok yang namanya manusia ini bernama Adam. Maka ketika dia perintah sujud, menjadi logis. Karena malaikat sudah menonton, menyaksikan, melihat ketakjuban akal aktifnya Nabi Adam alaihissalam. Ilah, di Quran kan, ilah iblis. Bukan iblis nggak mengetahui, tahu. Tapi tadi nafsunya iblis lebih gede. Egonya merasa paling pintar, lebih senior lah biasa, ya kan. Kayak gitu. Prioritas. Iya, itu. Senior juga tak gua gitu. Iya. Kayak gitu Pak, ya kan. Langkain dulu nih. Gitu. Tapi kita oke. Yang penting buat kita berjalan Pak nih. Harus benar-benar berdiri di atas akal aktif kita itu. Insya Allah dalam bimbingannya. Ya kan? Nah ini ujian kita di situ. Medan kita di situ. Kemampuan kita untuk bertransformasi atau bergerak menuju perjalanan yang substansi kepada kelanggengan spiritual itu nggak mudah. Sehingga banyak riwayat disebut kan bagaikan berjalan di atas rambut di belah tujuh gitu kan. Apalagi itu. Wah macam-macam lah ya kan periwayatannya itu. Memang nggak mudah gitu. Ya mungkin seperti itu ya prolognya ya kan. Ada yang mau ditanyakan Berik? Ini saya ngopi dulu nih. Pak. Lalu apakah untuk bisa mengakses atau mengaktifkan akal aktif tadi itu apa harus kita nunggu sampai balik dulu Pak? Kan gimana maksudnya? Istilahnya balik itu kita sudah dewasa gitu. Iya. Agar balik. Akal aktif itu Pak nggak ada kaitan dengan umur sebetulnya. Karena faktanya banyak orang yang sudah berusia mungkin 70-80 tahun, tingkah polanya seperti anak-anak, ya kan? Perbuatannya maaf ya kan? Banyak contohnya di sekitar masyarakat kita. Atau sebaliknya, ada yang baru belasan tahun dia sungguh menyejukkan orang tuanya, ya kan? Ya pokoknya penuh dengan seolah-olah orang ini lahir terlalu cepat dewasanya gitu kan. Nah, tapi Quran kan sudah menjelaskan Nabi Isa alaihissalam sudah bicara dengan orang dewasa ya kan. Jadi akal aktif ini sebetulnya dalam skala kita itu sebuah jamrut ya, sebuah jamrut ya, sebuah mutiara yang terpendam ya. Nah, jadi kita beruntung sebetulnya. Tinggal kita mau umur berapa nih mengaktifkannya gitu. Jadi akhir baliknya beda-beda kita nih. Katanya kan orang-orang kita itu cepat tua, lambat dewasa. Tua sih tua, cuma gak dewasa. Baiknya bak kan. Iya. Segitu doang. Iya, jadi memang. Tapi gini Pak, kaitan dengan bentuk tadi ya, akal aktif. Jadi akal aktif itu sebetulnya bukan dia kecerdasannya itu bukan dari perbuatan kita mengadopsi pengetahuan internal, enggak. Eksternal ya, bukan. Dia sudah ada Pak.
Nah, perbuatan kita untuk terhubung dengan eksternal itu sebetulnya perbuatan-perbuatan konfirmasi tentang pengetahuan yang sudah ada. Sudah ada Gitu. konfir aja gitu. Konfirmasi. Misalkan dalam benak warna merah ada kan? Tapi kan imaterial, masih non materi. Warna merah, putih, biru, ungu, bola, lingkaran, segitiga. Nah, ketika kita terhubung dengan objek-objek eksternal, ya, kita bisa melihat ternyata merah ini adalah warnanya ini merah. Nanti kita bisa bilang bunga ros ini ada yang warna merah. Gitu. Artinya merahnya itu sudah ada di benak. Merah tidak bersama dengan bunga itu sebetulnya. Tapi benak ini begitu akurat sehingga ketika kita melihat objek di luaran itu hanya konfirmasi merah itu ada. Jadi bukan merah itu ada bersama kembang yang berwarna merah, kembang sepatu misalnya kan. Tapi dia hanya memberi cermin bahwa ada yang realitas sesungguhnya dalam dirimu merah itu ada. Nah, informasi eksternal itu hanya cerminan untuk menjelaskan bahwa ada yang maha dahsyat realitas sesungguhnya menuju kepada Tuhan, ya kan? Lagi-lagi akhirnya yang mengetahui Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Dia sampai pada penggiringan ke sana. Jadi pengetahuan manusia itu puncaknya sampai pada batas di mana manusia mengakui bahwa yang tahu tentang Tuhan hanyalah Tuhan itu sendiri. Itulah pengesaan kita kepada Tuhan dalam konteks peribadatan ya. Nah, informasi ini sebetulnya bisa kita afirmasi atau kita cross check ke diri kita tentang diri kita, Pak. Kita tanya ke diri kita, atau yang tahu diri kita siapa? Kita. Iya kan? 100% yang tahu diri kita adalah kita. Nah, pengetahuan tentang diri kita, orang lain bisa tahu nggak? Kalaupun tahu, paling cuman luarannya aja gitu. Perilaku satu episode ya kan. Nggak 100% akurat. Tapi yang tahu diri kita adalah kita 100%. Dan pengetahuan tentang diri kita juga tadi tidak perlu melakukan upaya-upaya mencari informasi eksternal. Karena saking nyatanya pengetahuan diri kita ini kan. Sehingga bahkan nih misalkan katakanlah ada algoritma pengetahuan. Sekarang ini kan lagi tren AI ya. Ya. AI itu kan punya sistem algoritmanya canggih loh. Sehingga dia bisa memberikan informasi yang kadang-kadang meyakinkan kita. Artinya segala pengetahuan apapun untuk mengakses apakah pengetahuan itu atau orang luar itu bisa mengetahui diri kita, nggak akan bisa. Bahkan misalkan kita nih ada seseorang nih, kita anggap nih perilakunya itu alim. Sehingga lahir kesepakatan bahwa si A ini alim. Tapi di ending perjalanannya dia melakukan misalkan ada tuh istilahnya blunder ya, melakukan perbuatan yang maksiat segala macam. Kita shock, kaget kan, karena stempel yang sudah kita berikan dia sebagai orang yang soleh, tapi ternyata di luar ekspektasi. Artinya orang luar pun nggak bisa menilai, bahkan dengan agama apapun nggak bisa mengukur tentang diri kita, tentang keseluruhan diri kita. Tapi bukan berarti kita itu tidak bisa dikenal oleh orang lain. Nah, satu-satunya yang bisa dikenal oleh orang lain tentang diri kita adalah landasan yang ada pada diri kita. Maksudnya gini, kita ini kan saling mengenal, Pak. Dasarnya apa?
kita saling kenal dasarnya apa? Ya pakai bahasa yang umum kan dasarnya karena saling mengenal, saling kasih sayang kan itu. Artinya kasih sayang yang kita punya ternyata juga dirasakan oleh sekitar kita. Sehingga kita bisa bersahabat, saling memberi kasih sayang. Ya. Nah, perolehan kasih sayang ini sebetulnya adalah jati diri, salah satu jati diri. Kita dilahirkan dari orang tua kita yang mereka saling memadu kasih, saling sayang. Maka produknya ya kasih sayang. Jadi diri ini juga sebetulnya produk kasih sayang. Dengan kasih sayangnya kita terciptakan gitu sebagai sosok. Maka kasih sayang ini terwarisi, maka kita juga melakukan perbuatan kasih sayang. Nah, kasih sayang yang kita tebarkan ini itu bukan mengada-ngada sebetulnya. Karena itu sudah bawaan lahir. Gitu. Alamiah. Itulah yang seharusnya kita dikenal karena kasih sayang kita berikan. Jadi kita mengenal orang atau orang mengenal kita harusnya hanya satu angle. Karena saling memberi kasih sayang. Kalau semua manusia menggunakan tool ini yang namanya kasih sayang, maka satu sama lain manusia itu saling mencintai. Sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sehingga apa yang dirasakan oleh saudara kita sakit, kita merasakan sakit. Itu ajaran Nabi kita. Kan? Jadi Nabi itu sampai di sana tuh. Kemurnian dirinya itu. Sehingga beliau melihat siapapun sebetulnya sedang melihat dirinya. Jadi yang lapar, dia merasakan lapar. Ya, yang susah, dia merasakan susah. Betul-betul bukan drama, bukan retorika politik. Bukan acting. Tapi dia sampai pada spiritual akal aktif itu. Tapi kita kebanyakan acting itu, Pak. Drama. Karena kita gaya-gayanya gaya artis. Iya. Acting. Banyak gaya artis. Iya. Ya masalahnya di situ ya kan. Memang nggak mudah memang. Jadi diri sendiri itu. Padahal diri sendiri itu udah jelas ya kan. Nah, dengan kasih sayang itu. Jadi kita mulai dari mana sih beragama itu? Mulai dari kasih sayang. Gitu kan. Hubungan kita dengan diri kita itu hubungan apa? Hubungan kasih sayang. Diri kita mengetahui diri kita. Benar nggak? Hubungan kita yang mengetahui dan diri kita yang diketahui itu hubungannya seperti apa? Hubungan kita, ya kita mengetahui diri kita, ya berarti kita punya hubungan dong dengan diri kita yang kita ketahui. Nah, pernyataannya kan jadi begini, diri kita yang mengetahui dengan diri kita yang diketahui seperti apa hubungannya itu? Gitu kan? Nah, harusnya kan satu dengan dirinya, ya kan? Nggak ada jeda, nggak ada jarak. Tapi kita selalu berjarak dengan diri kita. Ketika jiwa kita hidup bersama angan-angan, ya kan? Dengan ambisi, dengan ego, ya seperti tadi yang iblis itu nggak mau sujud. Pengetahuan sudah ada dia, tapi dia nggak mau sujud karena ada egonya. Nah, dia memanipulasi dirinya sendiri. Mungkin itulah Pak ya kan, kalau kita mau perdalam lagi soal diri ya kan. Apalagi tema kita nih Pak nih, ada hal-hal yang perlu kita gali lagi nih ya kan, supaya malam ini lebih. Tadi minta tolong dijelaskan kembali Pak, hubungan yang diketahui dengan yang mengetahui, tapi pelan-pelan Pak. Gitu, karena ya. Agak susah nih udah malam jadi dicernanya. Gigi 4. Gantol. Iya.
hubungan apa tadi? Yang diketahui dengan yang mengetahui. Hubungannya, iya. Jadi IGD aja lah. Perlu analogi juga. Iya, bisa jadi ya. Kan kita sering mendengar tahu diri dong, itu ya. Berarti tahu diri. Berarti maksudnya harus mengetahui dirinya, ya kan gitu. Nah, tahu diri dong, berarti kan ada kalimat itu dikeluarkan, berarti dirinya tidak mengetahui dirinya, ya kan. Padahal tadi di awal kita sudah diskusikan bahwa yang mengetahui diri kita sendiri adalah kita sendiri. Berarti kita yang mengetahui dan kita yang diketahui. Hubungannya seperti apa? Hubungannya itu tidak berjarak. Nggak ada jeda. Seperti yang pernah disampaikan Pak Tengku, bagaikan sinar itu kan. Dari sumbernya memancar hubungannya. Mana titik pisah atau titik temu? Nggak ada. Mengetahui diri ini, ya, yang diketahui itu hubungannya satu. Sama dengan ketika saya berbicara. Hubungan pembicara sebagai saya yang berbicara dengan apa yang saya bicarakan kan nggak terpisah. Nah, seperti itu hubungannya. Jadi pembicara dengan yang dibicarakan itu dia nggak bisa pisah, ya kan? Nah, seperti itu hubungannya. Nah, jadi kita nggak bisa mengukur jaraknya karena memang satu dan sama. Nah, kalau kita tarik ke Tuhan, bagaimana Tuhan hubungannya dengan kita? Nah, selama ini kita yang berjarak kan. Padahal di sisi Tuhan, ya nggak ada jarak dengan manifestasinya. Gitu. Nah, sebetulnya kesadaran tauhid mendasar. Jadi sebetulnya kita nggak perlu lagi terpedaya oleh hubungan-hubungan yang palsu. Jangan mengingkari, ya kan, hati kecil, ya kan gitu sekali. Sebetulnya itu sudah berbisik, sudah ngasih warning bahwa karena ada hubungan yang inherent yang tidak ada jaraknya, tidak jeda, yang setiap hari terus bersama kita itu. Diri yang natik, diri yang yang aktif gitu, akal yang aktif. Nggak ada jeda, ya kan? Kehadiran ya. Iya, kehadiran gitu. Sebenarnya agama itu nggak rumit-rumit amat sebenarnya. Yang rumit kan hidup kita. Kita yang bikin rumit. Banyak masalah ya. Masalah nggak ada. Iya. Dia ada. Tapi sebetulnya tradisi kita diskusi begini itu sebetulnya kalau terus menjadi habit itu, ini kita berharap ya bahwa tradisi intelektual itu lahir dari ya masyarakat orang-orang bawah kayak kita inilah. Kalau masyarakat orang bawah, ya kan, obrolan orang bawah model kayak kita ini menjadi habit, ya, ketimbang kungkung ngobrol nggak jelas, ya kan, mendingan kita ngobrol yang sifatnya berhikmah. Kalau salah kan dapat nilai 1 pahalanya kan gitu. Nah kan gitu ya, lebih baik kan ketimbang kita ngobrolin yang ya nggak jelas gitu kan. Nah, jadi karena ini bentuk ketawaduan kita dalam berkhidmat kepada Tuhan kita. Iya. Kita cukup untuk masalah tentang akal aktif. Iya. Untuk diskusi selanjutnya bisa kita pertajam atau mungkin kita masuk ke tema yang lain. Iya, oke. Makasih Pak Yus. Iya, sama-sama Pak.